Saya sebagai pendampingnya tuh memang benar-benar tidak ikhlas ketika orang lain mengatakan itu predator, pedofil, yakin dia tidak sembuh. Uji klinis dulu kalau memang sanggup mengatakan seperti itu. Saya pendampingan. Seandainya dia seorang predator, pedofil, lapas itu hancur. Saya yang paling kecewa juga, saya mendampingi Bang Ipul tuh bukan dalam waktu 1 atau 2 menit atau 2 hari, hampir 4 tahun lebih ya. Iya. Mendampingin dia, menumbuhkan rasa percaya diri itu luar biasa sekali, tidak gampang. Apalagi mau keluar bebas itu lebih stres lagi. Bagaimana dia keluar, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat umum itu membangkitkan rasa percaya diri itu nggak segampang kita membalikan tangan. Itu saya yang paling sedih sekali kan apa? 4 tahun bukan waktu yang singkat. 5 tahun, 5 tahun 6 ya, bulan. 6 bulan ya. Jadi pendampingan kita lebih intens itu di waktu itu. Jadi rasa saya itu kayak kecewa sekali. Saya ini susah payah jungkir balik untuk membangkitkan rasa percaya diri Bang Ipul, dihancurkan dengan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Tidak memahami apa arti dari pedofil, predator dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang membentak. Bahasa yang semangat sekali seakan-akan dirinya benar mengatakan seperti itu. Ini terganggu juga secara psikologinya. Mohon dipahami sama-sama. Jadi biarkan kalau emang sudah melalui proses jalur hukum dilakukan, warga masyarakat Indonesia siapapun itu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi bagaimana nantinya kami secara pribadi dan keluarga serta Bang Kasman mengawal Bang Ipul ini melaju lebih lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan pantau. Seandainya melakukan suatu hal yang tidak diinginkan lagi, mari kita sama-sama mengingatkan. Kita melakukan suatu hal yang memang harus Bang Ipul terima lagi berusaha dengan hukum. Tapi beri kesempatan Bang Ipul saat ini untuk mencari nafkah, mencari duit. Karena apapun yang terjadi, waktu yang di lapas itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dalam artian apa yang dia punya dia harus jual, dan kehidupan di lapas itu dia lakukan dengan benar-benar dijalani, benar-benar memahami sesama dengan warga binaan. Ada yang puasa Senin Kamis pesan makan, dia antar sendiri dari tangannya sendiri. Puasa buka puasa bersama setiap tahun. Dan itu apa? Yang ia bagikan adalah uang yang dia tabung dan habis untuk kegiatan bagaimana dia bisa membuktikan sisa hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun di penjara, apapun yang terjadi, saya bukan untuk memberikan nama yang sekarang ini tidak baik menjadi baik, tidak, tapi saya adalah saksi teman yang paling dekat pendampingan selama ada di lapas Cipinang. Artinya sebagai seorang psikologi sangat terganggu ya psikolog jiwanya Bang Ipul untuk menguatkan lagi jadi seorang yang udah biasa aja gitu. Iya, di dalam itu satu tahun pertama itu luar biasa. Saya aja sebagai yang sering datang aja nggak kuat ya, maksudnya ngeliat kondisinya Bang Haji waktu 1 tahun pertama di dalam dia benar-benar masih labil. Makanya Karena dia artis, beda dengan warga binaan yang lain. Kalau artis itu di luar disanjung, di luar dihormati dan sebagainya, semua dihormati, tapi beda. Nah ini tiba-tiba langsung masuk ke dalam yang harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak dia kenal, dan dia harus menerima hujatan dari masyarakat walaupun tidak dengar tapi paham dan ngerti pastinya saya akan diperlakukan seperti itu. Nggak kuat. Dan keluar itu, setiap warga binaan yang keluar itu kondisinya belum tentu dia itu tidak stres. Kenapa? Menghadapi masyarakat. Satu, diterima tidak di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, apakah dia mendapat pekerjaan atau tidak setelah mengalami atau mendapatkan suatu hukuman di dalam penjara. Sekarang ini yang dihadapi. Saya sebagai pendampingnya tuh memang benar-benar tidak ikhlas ketika orang lain mengatakan itu predator, pedofil, yakin dia tidak sembuh. Uji klinis dulu kalau memang sanggup mengatakan seperti itu. Saya pendampingan. Seandainya dia seorang predator, pedofil, lapas itu hancur karena dia. Saya nggak ikhlas. Saya orang yang pertama kali mengatakan saya tidak ikhlas kalau dia dikatakan seperti itu, karena saya mendampingi. Itu saja. Dan saya juga jadi saksi juga Mbak Ayu, kalau misalkan saya jenguk, saya berkunjung juga, hampir semua teman-teman lapas itu semua berterima kasih. Berterima kasih dengan adanya Bang Haji di dalam itu. Mereka bilang yang tadinya nggak bisa ngaji, mereka bisa ngaji. Yang mereka nggak ngerti sholat, mereka bisa sholat. Jadi hampir semuanya itu
senang dengan keagamisnya Bang Haji Ipul. Jadi maksud saya ketika dia keluar, saya cuma bisa bersyukur mudah-mudahan Bang Haji Ipul menjadi Bang Haji Ipul yang dulu lebih banyak lagi rezekinya. Tapi ternyata dengan pemberitaan seperti ini kan merugikan banyak pihak, merugikan keluarga dan Bang Haji Ipul sendiri. Maksudnya ya memang Jangan seperti itu, karena Bang Ipul ini seandainya punya kelebihan apapun itu untuk berbagi Betul. kepada mereka yang tidak ada. Dengan adanya mendapatkan suatu rezeki, dilapangkan rezekinya, mari kita support. Karena Bang Ipul sendiri tidak akan pernah tega dengan keadaan di bawahnya. Pasti seperti itu. Dan tadi saya juga berkunjung ke lapas, mereka juga merindukan yang biasanya kita hari Senin, hari Kamis mendapatkan sesuatu hal yang memang sudah rezekinya. udah biasa Bang Haji itu nggak pernah tinggal puasa Senin Kamis nih. Pas kemarin pertama pandemi, Bang Ipul juga ada video, ada foto, hanya bisa mengantarkan di depan saja. Saya minta tolong dibantu untuk memberikan makanan untuk mereka yang sedang berbuka puasa nanti. Ada foto, ada videonya. Kalau dia memang jahat, tidak akan pernah memikirkan orang lain atau mempunyai pikiran bahwa aku nanti akan memberikan sesuatu hal, dia mau sama saya, tidak sama sekali. Di situ dijaga, di blok itu dikunci, dan setiap perilaku yang membuat kerugian di dalam lapas itu pasti akan ada sanksi tersendiri. Saya tanyakan, dia bebas tanpa syarat, berarti apa? Perilakunya baik. Tapi kalau bebasnya dia tidak murni, itu berarti ada sesuatu hal. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Makanya Bang Kasman sebagai selaku kuasa hukum dari Bang Ipul bisa menjelaskan. Kalau tidak tahu, belajar dululah tata cara berbicara. Karena kualitas diri seseorang itu dari situ, dari tata cara berbicara, bertingkah laku, mengomentari. Mari kita gunakan media sosial dengan baik. Jangan sampai melukai perasaan. Dan sekali lagi ya, memprovokasi ya. memprovokasi, mengarahkan, memberikan opini bahwa ini benar, bahwa kalau seorang profesi, mohon maaf, seorang profesi itu tidak boleh mengejas seseorang, meyakinkan bahwa profesi kita ini nantinya yakin dia tidak akan sembuh, atau nanti seperti saya sebagai seorang motivator, saya bukan dari psikolog, yakin dia tidak akan bangkit rasa percaya dirinya. Ya jangan jadi seorang motivator dong. Kalau seandainya bisa mengatakan dia nggak akan timbul rasa percaya dirinya setelah bebas, jangan jadi motivator. Letakkan motivator itu jadi orang biasa saja. Kalau orang motivator meyakinkan bahwa apa yang saya tanganin, apa yang saya capai menjadi target bagi saya. Bang Ipul saya jamin, saya pantau, dia akan lebih baik lagi. Mungkin itu menjadi suatu kesalahan, karena kemarin beliau istrinya meninggal dalam kondisi hamil, dalam keadaan bahagia, tiba-tiba semuanya berubah. Siapapun kita, saya sendiri sebagai seorang motivator pasti terganggu kejiwaannya, psikologinya, bisa stres. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama bijaksana menyikapi hal ini. Ini ada kuasa hukum. Kalau kurang yakin dengan hasil putusan dari pengadilan, tanya kepada kuasa hukum. Jelas kantornya. Mungkin Bang Kasman bisa sebutkan kantornya di mana? Biar nanti orang-orang akan paham, oh iya kantornya ada di sini. Biar lebih jelas. Jangan ngajak orang untuk Beradu berbondong-bondong argumentasi membenci juga. saya. Betul. Memboikot itu mengatasnamakan masyarakat luas. Itu yang bikin saya juga kecewa ya terhadap teman-teman yang berkomentar buruk tentang saya ini adalah orang-orang yang sudah berkredibilitas. Ada beberapa artis juga, ada beberapa sosiolog, seksiolog juga berkomentar, ada seorang psikolog juga berkomentar. Makanya saya sedih kok mereka ini orang-orang yang pintar berkomentar tapi tidak menggunakan data yang valid. Itu kan jatuhnya fitnah. Kalau orang pintar kan dicari dulu, bener gak nih si Ipul ini predator, bener gak nih si Ipul ini pedofil, bener gak nih kejadian ini ada sodominya. Gitu, ini kayak memprovokasi, jadi ada fitnah. Dan sekali lagi, negara kita negara hukum. Makanya dengan adanya surat terbuka ini menghimbau, mengingatkan kepada mereka-mereka gitu loh, yang berkomentar di luar tidak sepengetahuan mereka, gak usah berkomentar gitu, karena sangat merugikan saya banget, merugikan banget gitu. Apa aja sih Bang, mungkin kerugiannya mungkin kayak sulit mencari pekerjaan kah, atau Saya ini kan public figure,
Maksudnya gini, dengan saya udah keluar, saya diterima sama TV lagi, itu kan udah sebuah kepercayaan yang besar. Ya kan, tiba-tiba ini kan kejadian masa lampau. Terus diungkit, kan lucu. Udah ada keputusan hakimnya. Ya kan, udah ada, silakan dicek di pengadilan negeri Jakarta Utara. Ipul itu udah dihukum belum sih? Gitu loh. Gitu kan. Kecuali kalau saya belum dihukum. Ya kan? Nah, begitu itu seperti itu. Makanya saya mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi lagi kepada teman-teman media, ini semuanya clear gitu loh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.